Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya, woi lihat woi, Cina sholat woi, gitu. Jadi saya sholat gitu di kerumun, ini saya nih, woi lihat Cina sholat, tiba-tiba langsung rame, coach, muterin saya, diputerin saya. Jadi saya lagi beribadah, saya sambil menahan nangis, tapi saya bilang kalau saya berhenti beribadah saat itu, saya nangis, saya kalah. Ya, saya ini Rian Tangkawijaya. Bisnis saya itu kalau teman-teman mungkin yang lebih familiar adalah generasi 90-an, kenal dengan namanya rambut nenek atau gulali, atau biasa di Lamongan tuh sebutnya Arbana gitu. Arbana, okay. Jajanan ini tuh udah hampir hilang gitu. Dan saya berpikir bahwa bisnis itu harus memecahkan sebuah permasalahan. That's why saya build the Snazzy Boom gitu. Jadi gulali. Dan kenapa generasi 90-an? Karena jajan ini dulunya familiar di zaman 90-an. Oke. Cuman ada problem saat ini, banyak tukang arum manis tuh mulai menghilang. Karena mereka berpikir bahwa jajanan ini udah ketinggalan zaman. Jadi generasi kolonial tahu ya? Tahu, pasti tahu. Kalau zaman dulu bahkan si rambut nenek ini ditukar dengan barang-barang bekas gitu. Oh, jadi gitu. abang-abangnya dulu jualannya pakai rebab, kayak biola tradisional kayak gitu. Jadi generasi kolonial mengerti tentang ini, tetapi kalau Anda yang nggak tahu berarti Anda mungkin aja generasi milenial, seperti itu. Milenial juga beberapa ada yang tahu. Oke. Milenial yang generasi awal tuh tahu biasanya. Wah. Gitu. Cuman yang generasi Z mungkin bisa ya nggak familiar lah dengan jajan. Tapi kalau lihat dari muka, sepertinya generasi milenial. Kenapa bisa Iya, jadi generasi milenial. bisnisnya jualan generasi kolonial dan rambut nenek? Menarik juga deh, bener nggak? Jadi awalnya juga nggak pernah mikir sebenarnya coach kalau Oke. saya bisa jualan si rambut nenek ini gitu loh. Karena dulu bisnis saya itu adalah bisnis konveksi. Dari konveksi ke rambut nenek. Saya nggak pernah namanya bisnis kuliner. Sama-sama bentuknya kayak benang sih. Jadi dari dulu zamannya kuliah, zamannya SMA dulu saya bisnisnya bisnis alat musik karena saya dulu suka banget main band gitu ya. Oke. Sampai akhirnya mau kuliah jurusan musik, orang tua nggak ngizinin. Nggak ngizinin. Akhirnya ngambil yang masih berhubungan sama seni apa nih, akhirnya desain kan. Saya mulai bisnis fashion dari situ. Sampai akhirnya ternyata alhamdulillah bisnis saya bangkrut. Alhamdulillah bisnisnya bangkrut. Oke. Iya, bangkrut. Karena kenapa? Saya bilang alhamdulillah karena dari situ banyak pelajaran. Dari situ ya udah punya sisa uang waktu itu 3 juta dari kebangkrutan itu. Saya bingung nih mau bisnis apa. Akhirnya saya datanglah ke nikahan mantan. Teman nikahan mantan. Nikahan teman gitu ya. Nikahan teman gitu. Oke. Nikahan teman datang ketemu teman-teman SMA. Oke. Kan? Kita ngobrol-ngobrol nih. Woi, ngomongin masa lalu dulu gini ya, gini inget nggak? Akhirnya teman saya ada yang satu nanya. Oke. Lu masih inget nggak jajanan dulu? Apa tuh? Rambut nenek, arum manis. Itu di mana nyarinya sekarang? Gitu. Bener. Nah, saya tuh orangnya kepoan sebenarnya. Iya. Akhirnya saya cari tahu lebih lanjut, saya riset lebih lanjut gitu ya. Karena kan bisnis itu sebenarnya butuh riset gitu ya, katanya gitu kan. Saya pengen buktikan gitu, supaya ini nggak jadi teori dong, tapi yang saya bisa praktekkan gitu kan. Saya riset, ternyata di sebuah media ditulis bahwa tukang arum manis tradisional ini sudah mulai menghilang. Benar. Karena mereka shifting menjadi penjual dengan jajanan yang lebih kekinian, kayak cimol, cilok, tahu bulat, batagor yang sekarang bisa kita temuin di SD kayak gitu loh. Nah dari situ saya merasa masa iya sih, saya perlu validasi lebih lanjut nih ke tahap kedua. Akhirnya saya coba datengin sebuah seorang pengrajin arum manis yang udah lama tuh, dia udah 15 tahun di dunia ini. Oke. Saya tanya, emang bener pak sekarang udah mulai hilang? Iya mas, udah nggak seperti dulu. Bahkan katanya, anak saya aja nih nggak menerusin jejak saya, dia bilang gitu. Aduh. Karena udah ketinggalan zaman, dia bilang. Terus saya lihat, masa iya? Ternyata bener, ada gerobak arum manis tuh yang dipikul gitu, yang dulu nganggur di tempat dia. Sebenarnya buat saya bikin buat anak saya loh, tapi dia nggak mau, dia malah milih ya udahlah yang lebih modern gitu, atau kerjaan yang lebih modern, sekalipun bisnis pun yang lebih modern. Nah di sini saya melihat ada sebuah permasalahan. Bagi saya itu bisnis itu mungkin beberapa orang di luar sana bilang katanya perlu ada demand-nya ya, keinginan pasar. Benar. Tapi kok bagi diri saya adalah bisnis itu kalau dalam bahasa Inggris kan this is not your business. This is not your business. Berarti ini bukan urusanmu kan? Berarti bisnis itu adalah urusan, bener gak? Betul. Berarti ya saya berpikir sederhananya, berarti bisnis itu adalah tentang mengurus permasalahan yang ada, mengurus karyawan-karyawan kita, mengurus konsumen kita, mengurus semua ekosistem yang ada di dalam bisnis kita gitu loh. Setuju. Jadi dari situ saya berjalan aja, nggak tahu juga bakal laku apa enggak, hanya modal keyakinan aja dari hati kecil saya gitu. Oh ini ada masalah, seharusnya bisa jadi sebuah bisnis gitu. Ya udah saya jalanin, ternyata di 3 bulan pertama nggak gampang.
Akhirnya saya kolaps di 3 bulan pertama, tadi 3 Collapse. juta. Oke. Ya kan saya udah pede tuh dengan kekuatan saya, kan saya di dunia desain dan branding. Saya branding desain sedemikian rupa, saya riset pasarnya waktu itu generasi Z saya masuknya, anak-anak sekolahan gitu kan. Saya titip jual di kantin-kantin sekolah. Saya udah pede banget nih, wih gila nih bakal laku keras gitu kan. Pede banget Pede ya. banget. Pede banget. Tapi begitu saya jual gitu, ternyata nggak laku sama sekali hari itu Bos. Saya coba tunggu seminggu, sehari cuma laku 2 lu, laku 5 lu. Jualannya gimana tuh? Di Kantin-kantin? kantin-kantin sekolah saya gitu kan. Ya udah dari situ saya berpikir oke nggak boleh nyerah sampai saat ini gitu kan. Udah kita udah terjun, ya udah berenang tenggelam sekalian aja gitu kan. sekalian. Kita cari siapa tahu di dalamnya memang ada harta Ini karun. bener nggak kerja apa-apa cuma ngurusin rambut nenek itu? Apa? Bener nggak kerja lain-lain tapi khusus 100% fokus di rambut nenek? Saya fokus. Saya sampai waktu itu minjem satu lantai ruko orang tua. Saya tidur di sana kurang lebih 1 tahun gitu, buat ngerintis. Jadi saya pakai konsep namanya resourcefulness gitu kan. Resourcefulness. Jadi saya dulu nggak bisa dengan modal segitu nggak bisa beli display yang keren-keren. Modal 3 juta ya? Iya, akhirnya saya gimana? Saya pengen kayak brand-brand retail, brand-brand keren di luar sana yang ada di modern market punya display yang keren. Oke. Nah, cara saya waktu itu buat riset packagingnya apa nih yang bagus? Sebenarnya cara jalanan banget gitu. Saya berpikir logika sederhana adalah, oke, caranya adalah kita gunakan konsep ATM sama Itu TTO modifikasi. gitu Iya. kan. Ruko saya itu dekat dengan Transmart Carrefour di Cikokol kan. Oke. Saya berpikir sederhana aja, kalau sebuah brand sudah ada di retail sekelas Transmart, biasanya sudah diakui, Harusnya. sudah settle gitu kan. Ya. Yang saya lakukan adalah saya ambil semua produk-produk cemilan yang ada di bagian retail yang di depan tuh, Iya. saya ambilin semua, saya bawa ke kantor saya. Saya bongkarin packagingnya nih, saya kletin, saya print pakai stiker gitu, pakai branding saya. Saya masukin produk saya, Oke. saya jejerin semua. Tek, tek, tek. Waktu itu ada beberapa merek sih saya ambil. Dari situ saya uji dari sisi fungsional sama estetikanya. Oke. Dari sisi desainnya mana yang paling oke, dari segi fungsional yang paling penting, mana yang paling tahan dengan si sinar Matahari ya? langsung. Oke. Ya udah akhirnya dapat inspirasi dari sebuah brand waktu itu. Oke. Akhirnya brand itu yang mungkin teman-teman familiar kan, mirip kayak kemasan apa gitu. Oh iya, familiar Oke, sih kalau kita lihat gitu ya. kan. Cuman sekarang kita ada perkembangan, jadi kita ada isi open end-nya, jadi yang klak gitu loh. Gitu kan. Kalau brand keripik itu kan dia pakainya aluminium foil. Gitu. Iya, Kalau kita betul. pakai isi open end, jadi udah lebih modern, lebih prestis. Pantesan pas saya lihat nih kok mirip apa ya ini packaging. Iya. Ternyata itu rahasianya. Oke. Inspirasinya gitu kan? Gitu. Itu ya cara saya seperti itu. Akhirnya saya coba rebranding. Oke, saya riset lebih lanjut nih mengenai demografi sama psikografi si konsumen saya yang ingin saya targetan ini, yang perempuan milenial ini sukanya apa? Siapa role model mereka? Ya. Gitu kan? Terus di mana mereka ngumpul? Yang tadinya offline, akhirnya saya shifting ke online, masuk ke Instagram. Karena saya tahu mereka semua ngumpul di sini. Kapan tuh mulai masuk ke Instagram? Di 2017. 2017. Jadi kan Snazzy Boom ini lahirnya kayak lagunya Gigi tuh, 11 Januari gitu kan. 11 Januari Iya, tahun 2017. 2017 baru nih bisnis. Baru. Wah. 2017 gitu kan, 11 Januari. Akhirnya kita Januari, Februari sampai bulan Maret tuh kita gagal tuh. Sisa uang 900.000 doang. Sisa uang. Jadi 3 juta udah gagal ya kan? 3 juta. Udah 3 juta, sisa 900.000. Oke. Mikir 900.000 itu juga dari jual alat sealer yang udah kita beli gitu, jual rugi kan. Udah jual rugi ya. Jual rugi, akhirnya mikir ya udah kita rebranding, coba beli satu dulu lah kayak gini gitu Itu kan. setelah 3 bulan nih. Beli satu aja dulu kemasan kayak gini kan, kita foto baru kita jual secara PO gitu kan. Jadi zaman sekarang sih menurut saya segala sesuatu udah lebih dimudahkan gitu ya. Dimudahkan. Karena kita bisa bikin sistem pre-order kan, modal satu kemasan kita foto, ya udah sistem pre-order seminggu, kemudian baru barang setelah transfer barang baru dikirim Oke, gitu kan. oke. Ya berjalannya ternyata saya kaget. Yang tadi yang nggak laku sama sekali, di minggu pertama saya berhasil ngejual langsung sampai 1.000 gitu. Wih, keren. Dan langsung Instagram ya? Instagram, dan langsung dapat 300 reseller saat itu. 300 reseller. 300 reseller. Wow. Dari situ gaungnya semakin besar, akhirnya diundang sama Net TV itu. Net TV gaung besar lagi ke media lain, ke Setelah 7, masuk lagi ke koran bisnis kontan. Waktu itu saya sampai diliput di 3 episode itu. Wow. Apa namanya, profil pengusaha gitu kan. Dia nanya, kok bisa sih jajanan seperti ini gitu, bisa
saat ini bisa naik lagi gitu. Apa rahasianya ditanya kayak gitu kan. Ya udah dari situ berangkat, berjalannya waktu, tapi yang namanya bisnis gitu kan. Ada saat naik, kita harus siap dengan saat yang turun gitu. Akhirnya di saat yang turun itu sedihnya adalah saya waktu itu udah punya 8 karyawan. 8. Ya, akhirnya partner saya dengan berat hati harus pergi gitu. Ya, saya nggak bisa nyalahin dia sih. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Sampai pas lagi turun itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya, jadi waktu itu kita nemuin beberapa trouble lah intinya. Saya bisa dibilang waktu itu yang namanya bisnis kita belajar gitu kan ya. Saya dari sisi waktu itu penjualan bagus, sisi manajemen yang kurang. Gitu kan. Ya saya berpikir bisnis itu waktu itu masih ya sales gitu kan. Ternyata di balik itu tuh ada banyak yang harus kita urus. Kayak cost yang harus keluar gitu. Ternyata banyak itu yang menggerogoti pelan-pelan. Akhirnya nggak sadar kita nggak punya cash flow gitu. Kas kita minim sekali gitu. Akhirnya untuk bayar karyawan nggak bisa gitu kan. Oh ya udah dari situ akhirnya partner saya bilang, kayaknya ini bisnis nggak bisa diterusin apa gitu kan. Ya saya nggak bisa nyalahin dia sih. Dia bilang mau merintis bisnis baru di Bandung. Ya udah saya persilahkan gitu. Yang bikin saya sedih adalah dia kok ngehasut karyawan-karyawan saya yang lain sih gitu ya. Jadi ya, akhirnya saya pelan-pelan pada hilang. Akhirnya ada yang menipu saya waktu itu. Satu karyawan yang saya, ya mungkin Tuhan maha baik gitu ya. Nunjukin kalau nggak semua orang itu bisa kamu baikin. Akhirnya ditunjukkan. Di minggu yang sama ketika saya bilang, lu punya potensi, mau nggak gua kuliahin? Saya bilang gitu. Gua yang kasih lu biayanya. Cari kuliahnya gitu kan. Kuliah malam aja, jadi siang, pagi sampai sore masih bisa kerja. Yeah. Di minggu itu juga saya tahu bahwa dia menipu saya. Jadi besoknya saya tanpa alasan apapun saya bilang silaturahmi kita tetap harus dijaga gitu kan, karena nggak boleh terputus. Tapi untuk masalah bisnis sorry nggak bisa, saya bilang tegesin gitu. Nipunya gimana tuh? Jadi saya itu punya namanya personal assistant untuk reseller dan agen distributor, agen-agen area gitu kan. Saya percaya untuk pegang penuh kendali itu gitu. Jadi dia punya database semua reseller kita, ada total tampil waktu itu hampir 1.500 reseller. Ada sekitar hampir 10 di agen area se-Indonesia. Agen area itu kan kalau order banyak ya, pasti paling nggak ribuan bisa sampai puluhan ribu ya kan. Ternyata uangnya masuk ke rekening dia semua. Wow, gila. Salahnya saya adalah bisnis ternyata belajar lagi. Bisnis butuh sistem, ya kan? Gak bisa main, ya oke, percaya sama orang boleh, tapi bisnis is a business kadang-kadang gitu loh. Kita butuh sistem yang buat men-tracking orang-orang ini, ya kan? Kepercayaan boleh ada, tapi jangan sampai kita lepas dia begitu aja, gitu kan? Tuh rugi berapa tuh semua duit masuk ke dia? Ya lumayan sih kalau saya totali di umur saya waktu itu bisa sampai ya masih terjangkau lah. Kalau saya yang dalam keadaan yang sekarang kayaknya dulu rugi segini ya gitu. Waktu itu sampai ratusan. Ouch. Tapi kalau yang sekarang baru saya juga terus terang aja ya, bulan meskipun kelihatannya sudah seperti ini besar gitu ya, bulan-bulan tahun-tahun ini pun masih bisa masih merugi. Kemarin saya baru totali rugi 200-an juta. Ya lagi-lagi tapi belajar gitu. Belajar ya. Umur berapa sih? Saya 27 Okay. tahun. Akhirnya mulai lagi waktu itu saya lagi yang jualan admin. Tadi Dari kan udah awal. mulai delegasi kan gitu kan. Lama-lama mulai bangun. Ternyata kok rezeki ada aja, cepet banget, bener-bener cepet banget. Sampai waktu itu saya ikutin Kementerian Pemuda Olahraga tuh bikin sebuah sebuah wadah lah, sebuah kompetisi juga, namanya Wirausaha Muda Pemula gitu kan. Wirausaha Muda Pemula. Untuk pemula. Nah, bulan apa tuh di tahun 2018? Bulan-bulan September kalau nggak salah. Waduh, setahun yang lalu ya pasti ya. Saya lupa Agustus September lah intinya segitu. Ya udah saya ikutin, terus ditanya sama deputinya waktu itu Pani Amsoleh, siapa yang punya bisnis gitu kan. Saya waktu itu udah punya karyawan 5, udah bisa nge-hire lagi gitu kan. Karena di bulan itu mulai sebulan ketika saya mulai merintis, penjualan mulai gede lagi nih. Saya mulai benahin sistem bagus lagi gitu. Kenapa bisa mendadak gede? Apa tuh rahasianya tuh? Rahasianya sebenarnya itu biasa kan orang kalau udah lagi jatuh diinjek. Karena saya berpikirnya dulu penjualan Snezium bisa meningkat. Kenapa nggak bisa balikin meningkat? Keren. Terus berpikir apa yang kesalahan saya masa lalu, sistem dari dalam.
kenapa saya nggak rubah sistemnya saat itu. Saya rubah sistem dari dalamnya, meskipun masih trial and error ya. Dan saya juga kembalikan, bahkan tingkatkan marketingnya saat itu lewat online campaign saya gitu kan. Jadi buat online campaign. Buat di online campaign kan, ya udah ternyata mulai besar lagi. Saya bisa nge-hire karyawan produksi lebih banyak, gitu kan. Akhirnya kembali lagi ke yang wirausaha muda pemula tadi kan. Deputinya nanya, siapa yang punya karyawan lebih dari 5 di sini? Saya tunjuk tangan kan. Waktu itu ada 3 orang, saya sama beberapa peserta lain. Tanyalah, bisnisnya apa mas katanya. Saya bilang rambut nenek. Rambut nenek katanya, itu jajanan kesukaan saya loh katanya. Banat, gulali kan. Kesukaan saya juga. Iya benar, saya bilang gitu kan. Terus ya beliau akhirnya bilang, kamu ikut ini aja deh, wirausaha muda prestasi tingkat nasional. Ih, gak pede juga gitu kan. Saya mikirnya kan saya masih pemula gitu kan. Ya udahlah, jalanin aja dulu gitu kan. Ya mulai aja dulu kan gitu kan, kata tagline Tokopedia gitu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu gitu kan. Akhirnya saya mulai dulu, saya coba apply. Saya ajukan, kata si orang kementeriannya harus ada surat persetujuan dari Dinas Pemuda Olahraga setempat. Saya datang ke Dispora setempat, akhirnya dapatlah singkat cerita, meskipun ada konflik waktu itu, sampai diangkat ke media tuh konfliknya kan. Ya udah, akhirnya dapat suratnya, saya ikut kompetisi itu. Ternyata alhamdulillah masuk final saya. Jadi dari sekian ribu waktu itu. Berapa banyak entrepreneur yang ikut waktu itu tuh? 1.300. 1.300. Wah, lumayan. Gitu kan. Ya udah, ternyata saya mewakili Provinsi Banten. Waktu itu Provinsi Banten mau diwakili sama 2 orang, salah satunya saya. Saya ikut finalnya waktu itu di Hotel Ciputra yang di Taman Anggrek situ. Ya kita 2 hari kita dijurikan, dan ternyata alhamdulillah saya dapat juara 1. Wah. Yang bikin saya kaget apa? Juara 2-nya itu saya bisa dibilang itu adalah mentor saya. Saya di 2016 itu pernah punya mimpi, Coach. Saya melihat teman saya itu menang sebuah kompetisi nasional juga. Menurut saya ini keren banget. Jadi kompetisi namanya Diplomat Success Challenge. Yang bikin itu Wismilak. Ditayangin di TV One gitu kan. Wih, keren banget nih. Teman saya ini 2016 mikir, saya pasti bisa, saya mikir gitu kan. Nggak tahu kapan, yang penting yakin dulu. Yakin dulu aja. Kan mesti yakin dulu. Yakin dulu aja, jalannya prosesnya. Dari si Snezibu. Ya ternyata lagi-lagi Tuhan menjawab. Ketika saya setelah menang wirausaha muda prestasi nasional, saya ikut apply nih si kompetisi Diplomat Success Challenge ini. Saya iseng-iseng apply aja, nothing tulus. Ya ternyata lolos waktu itu Indonesia bagian barat. Jadi dipecah tuh 3 area. Pesertanya lebih ngeri lagi, ada 8.000 entrepreneur. 8.000 se-Indonesia gitu kan. Se-Indonesia ya. Dan ini keren-keren banget karena saya nonton ini semacam ada reality show juga gitu loh. Tapi bener-bener kompetisi nyata gitu. Ya udah, dari situ saya lolos Indonesia bagian barat. Lagi-lagi nothing tulus, jalanin aja. Itu kapan tuh? 2018. Sama ya. Jadi beberapa bulan setelah menang itu saya masuk final lagi, ikut kompetisi ini lagi. Gitu kan. Ya udah, ikut lagi, ternyata nothing tulus. Saya berpikir kalau orang yang lain mungkin gimana ya, bukan sombong sih, kalau orang yang lain tuh harus ada persiapan pasti gitu kan. Saya tuh persiapan bisa dibilang tuh -1 jam waktu itu. -1 jam. Karena saya berpikir sederhana, saya ngejalanin bisnis ini, saya yang tahu problemnya, saya yang tahu semua seluk-beluknya. Tugas saya saat dijurikan hanyalah cerita tok. Karena memang tulus jalanin ya. Tulus aja cerita, nggak usah dibuat-buat gitu loh. Ada masalah ini udah, kalau ya lulus ya alhamdulillah, ya enggak ya berarti pelajaran gitu kan. Ya udah, dari situ saya jalanin ujiannya tuh, penjuriannya waktu itu. Ya ternyata lolos lagi sampai babak final. Wow. Jadi dari 8.000 tuh diambil, lupa saya, sekitar 16 atau 17 peserta gitu kan. Dan dijuriin waktu itu sama 8.000 jadi 16. Iya. Final ya. Final. Nah, yang final lebih ngeri. Juri-jurinya ada Pak Helmi Yahya kan. Waduh. Ada yang punya sekolahan Scoop tuh, yang Scoop International School. Yang cucunya Ki Hajar Dewantara. Ya kan? Terus sama yang bagian orang dari Wismilaknya juga, gitu kan. Itu ya orang-orang keren lah saya bilang yang ngejurin. Ya dari situ berjalan, dikasih challenge. Itu seminggu tuh. Kita di karantina. Ya udah, ternyata dari situ akhirnya saya juga lagi nggak ngira gitu. Bisa menang, dapat hibah modal waktu itu. Terus dapat juga the most valuable challengers. Wow. Jadi
Kalau tahun sebelumnya itu cuma dicari 3 pemenang kan. Iya. Kalau di tahun ini hanya dicari 1 orang pemenang, the most valuable challengers. Tapi ya 10 pemenangnya dapat hibah modal. Dapat hibah modal. Totalnya kan waktu itu 2 miliar kan. Oke. Dipecah-pecah, sama yang the most valuable challengers dapat lagi uang gitu. Oke. Ngomong-ngomong, dapat total berapa banyak tuh hibahnya tuh? Waktu itu kalau saya dapatnya 285 juta tambah 50 juta, berarti 335 ya. Hibah ya? Hibah. Sama mentoring 2 tahun. Sampai sekarang saya masih di mentoring. Keren. Kayak gitu. Mentoringnya mungkin harga mentoringnya juga cukup besar Iya, kalau dinilai ya. cukup besar. Ya justru itu. Tapi yang poin plusnya adalah networking sih. Yes. Karena saya bisa kenal orang-orang entrepreneur keren lah se-Indonesia gitu kan. Keren banget. Itulah yang paling penting. Makanya kan modal itu kan gak cuma uang ya buat sih. Betul. Jadi modal tuh networking juga sebenarnya. Yes. Saya paling penting. Bahkan ketika si Snazzy Boom ini di launching aja, ketika order habis 1000 tuh saya nggak ada modal. Nggak ada modal. Buat beli kemasan sebanyak itu kan. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya cari pabriknya. Saya datang ke pabriknya waktu di Bekasi. Saya ketemu sama salah satu ownernya. Saya bilang, Pak bisa nggak support saya nih? Saya butuh kurang lebih 1000-an. Ternyata saya jelasin aja. Saya yakin tapi bisnis ini akan besar, saya bilang gitu. Saya punya data nih orang-orang yang order nih segini gitu. Ya udah dari situ berangkat. Dia bilang, saya berpikir bahwa nggak di support 1000 kan, paling nggak berapa gitu. Ternyata bener nggak di support 1000. Nggak beneran ya 1000. Tapi di supportnya 5.000. 5.000. 5.000 piece. Ya itu keajaiban juga lagi-lagi gitu. Sampai mikir bisa bayar gak nih 5.000? Tapi ternyata di bulan itu bisa bayar akhirnya. Wah. Kayak gitu. Penjualannya yang mulai bagus. Yang penting kita nyoba ya. Di luar Iya. sana kan banyak orang terkadang udahlah gue nggak mau nyoba. Merasa terbatasi sih sebetulnya. Keren banget. Karena kan bukan masalah bisa apa tidak gitu kan, tapi masalah mau apa tidak kan? Jadi menang 2 kompetisi di tahun 2018. Iya. Wow. Kalau bicara tantangan selama ini kalau dalam hidup, dalam bisnis, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapin dalam hidup? Dalam hidup ya? Ya. Mengalahkan diri sendiri sih sebenarnya paling susah sebenarnya. Kapan tuh? Ya ketika bisnis drop gitu ya. Anyway, masalah terbesar saya tuh saya merasa gitu dalam hidup saya. Saya alami ketika saya masih SMP. Saya tuh ngalamin namanya pembulian. Oke. Saya tuh dibully. Ini kan Muslim kan, gitu ya. Dan muka saya Chinese kan, gitu kan. Jadi sangat bertentangan bagi beberapa orang. Saya sekolah di SMP negeri. Oh, jadi sudah Muslim sejak lama. Saya kelas 5 SD. Oke. Jadi saya dari dulu memang orangnya kepo. Saya orangnya tipikalnya mengikuti suara hati saya. Sampai saat ini pun yang saya pegang tuh quotes-nya dari Steve Jobs. Beliau bilang kalau hidup kamu itu hanya sekali kan. Yes. Jadi ikuti kata hatimu, jangan pernah dengerin dogma orang lain. Betul. Yang paling penting adalah ikuti kata hatimu. Setuju. Ya kan gitu kan. Saya dari kecil itu udah seperti itu. Jadi ketika dulu saya kecil, ketika ibu saya meninggal di Lampung, saya dipindahkan ke Bandung, diurus sama oma saya di sana. Umur berapa tuh? Saya umur 4 tahun. 4 tahun. Gitu kan, 4 tahun saya pindah ke sana, ke Bandung, diurus sama oma saya. Udah saya jadi sedih nih. Ya tanpa orang tua gitu kan. Ayah saya di Tangerang gitu. Tapi dari sana saya saat ini bisa berkaca bahwa di sana pelajaran hidup saya gitu. Saya mencari jati diri saya saat itu. Ya nggak munafik, saya butuh kasih sayang orang tua gitu kan. Akhirnya saya pindah ke ikut ayah saya gitu, dengan keluarga barunya lah bisa dibilang gitu. Saya ikut ke sana ke Tangerang. Akhirnya saya pindah ke Tangerang dari Bandung kan. Di situ saya merasa kalau saya harus tentukan jalan hidup saya gitu. Saya nggak bisa ngikutin apa yang orang lain, even dari orang tua saya sendiri tentukan untuk saya gitu. Saya harus ngikutin. Ya udah, saya mulai di kelas 5 SD itu saya pindah agama ya. Saya tentukan. Ya setiap orang punya pilihan hidupnya ya. Itu menarik sekali. Kelas 5 SD. 5 SD. 5 SD saya berpikir saya punya jalan hidup saya sendiri nih. Saya ikut 2 kelas agama saat itu. Ikut 2 kelas agama terserah. Tapi 5 SD. 5 SD semester 2 waktu itu udah pindah dari CAU shifting ke semester kan. Kan dulu kan CAU 1, CAU 2, CAU 3 kan. Saya masih ngalamin itu pindah ke semester 2. Saya pindah ke Tangerang, saya ikut
Dulu saya sekolah bukan bermaksud membanding-bandingkan ya coach ya. Maksudnya setiap orang kan punya jalan hidupnya. Semua orang punya jalan hidup Jalan dan hidupnya. tentunya saya hormatin pilihan Iya. hidup orang masing-masing ya. Di Bandung sekolah saya kan sekolah Katolik lah gitu ya. Jadi ya hanya agama Katolik saja yang saya kenal saat itu gitu. Akhirnya di sekolah ini sekolahnya lebih general, ada 5 agama di sana. Ada guru-gurunya masing-masing. Ya saya orangnya nggak tahu ya, saya ini orangnya kepo gitu, pengen tahu gitu. Karena ilmu tuh bisa datang dari mana aja. Saya waktu itu ya saya ikut 2 kelas agama ini, kelas agama Muslim, Islam, sama kelas agama Katolik kan. Ikut 2 ini pindah-pindah tuh. Jadi setiap Jumat saya waktu itu ganti baju merah putih. Jumat berikutnya saya ganti baju Muslim gitu kan. Sampai teman saya nanya, lu orang ateis ya katanya. Lu hari ini pakai baju ini nggak konsisten gitu. Ya saya mikirnya, bodo amat lah. Orang lain bisa menilai apa, tapi saya yang menentukan jalan hidup saya, gitu kan. Ya udah, akhirnya saya memilih untuk di agama Islam kan. Ya udah, singkat cerita saya masuk SMP. Penasaran banget. Sekarang kalau kita bicara tentang orang di luar sana, Iya. jangankan umur 5 SD, tetapi terkadang bahkan udah rambutnya udah putih pun terkadang bingung tentang menentukan hidup. Iya. Itu gimana tuh? 5 SD, how? Ya mungkin saya sih lihat dari masalah yang saya hadapi dulu ya, hidup besar tanpa orang tua gitu ya. Saya merasa kalau saya harus mandiri, saya harus bisa jaga diri saya gitu. Saya harus bisa menentukan hidup saya saat itu, gitu kan. Karena ya terus saat itu masih ada luka batin. Gimana nggak luka batin melihat ibu saya meninggal dalam keadaan ayah saya menikah kembali lagi gitu. Nyesek banget saat itu gitu. Tapi dari situ saya melihat bahwa saya harus menentukan jalan hidup saya sendiri. Saya nggak bisa seperti ini gitu. Wow. Kayak gitu. Ya dari situlah saya mulai suka banget saya belajar gitu. Belajar tentang kehidupan, belajar tentang ya apapun yang saya bisa pelajari selama itu tidak merugikan orang lain dan bermanfaat buat saya akan pelajari itu gitu. Ya udah kelas 5 SD, singkat cerita saya kan memilih jadi seorang muslim kan. Ya. SMP ayah saya bangkrut. Tadinya beliau itu pengacara kondang di Cirebon tuh sampai berapa kali. Beliau kan di Cirebon gitu kasus-kasus besar beliau tangani sampai masuk media-media lah, cukup dikenal. Akhirnya bangkrut. Keadaan keluarga saya, ayah saya tuh punya 7 anak. Sampai sekarang masih 7 anak. 7 anak lah intinya gitu ya. Anak keberapa nih? Sebenarnya saya anak bungsu dari 3 bersaudara, tapi saya punya step brother and sisters. Ya, tapi sampai sekarang saya sih akrab gitu, malah senang gitu kan, kita saling berkolaborasi, masih baik hubungan. Ya ketika itu ya namanya punya banyak anak bingung juga gitu kan, yang tadinya berjaya bangkrut. Pas fase bangkrut itu mau sekolahin saya di sekolah yang bisa, kalau saya dulu selalu swasta, cari yang bagus-bagus lah gitu kan. Ya akhirnya nggak bisa biayain yang cukup bagus-bagus lah. Saya memilih untuk yang penting saya masih bisa sekolah apapun itu. Dulu ada dana bos lagi kan, sampai sekarang masih ada kan. Dibantu pemerintah masuk sekolah negeri, SMP negeri di Tangerang. Yang saya nggak kira adalah saya pertama kali ngalamin namanya pembulian di sana, rasisme gila-gilaan. Kaget banget saya, karena saya bisa dibilang dari 1.000 orang angkatan saya cuman itu yang Chinese itu ada 3 orang. Chinese 3 orang, oke. Gitu kan. Ya udah dibully Cina lu gitu, dasar lu orang Cina pulang ke negara lu, biasa lah. Gitu. Tapi di umur saya saat itu dan saya baru mengalami fase itu, ngedrop banget mas. SMP baru masuk itu pas ospek gini saya mau sholat kan sebenarnya saya mau sholat, woi Cina ngapain lu sholat lu gitu digituin sampai saya kan di Islam itu ada nama sekolah saya waktu itu mengharuskan untuk sholat berjamaah. Saya ikut sholat berjamaah, cuman saya telat memang. Akhirnya saya nyusul kan di rakaat terakhir, mereka udah selesai duluan. Satu orang waktu itu inget betul dia nunjuk saya, woi lihat woi Cina sholat woi gitu. Jadi saya sholat gitu di kerumun, ini saya nih, woi lihat Cina sholat, tiba-tiba langsung rame coach diputerin saya. Jadi saya lagi beribadah, saya sambil menahan nangis. Tapi saya bilang kalau saya berhenti beribadah saat itu saya nangis, saya kalah dengan diri saya sendiri. Saya bilang saya harus terusin sampai selesai.
meskipun dilingkarin gitu, kayak di FTV gimana sih, woi gitu-gituin lah. Tapi itu terjadi sama hidup saya saat itu, ngedrop banget sampai akhirnya saya namanya masih kecil kan, masih mempertanyakan, kayaknya gue salah gak sih jalan ini. Lagi-lagi ya kita di muslim kan ada namanya sholat subuh kan, saya sholat subuh, saya nangis gitu, saya nangis, salah nggak saya seperti ini? Tapi hati kecil saya bilang, enggak, lu nggak salah, lu harus ikutin nurani kecil lu, gitu loh, hati kecil. Akhirnya saya jalanin terus. Saya takut saat itu sholat berjamaah di sekolah, Sampai takut soal sampai takut, sampai saya bodoh. Gimana ya, saya bisa dibilang munafik, saya bilang munafik terus terang. Saya bilang, muka saya meyakinkan sebagai non muslim kan, saya bilang ke security kan ditahan tuh, yang muslim nggak boleh. Saya bilang saya non muslim, karena saya takut trauma waktu saat itu. Jadi muslim tapi ngakunya non muslim. Iya, akhirnya saya bolehin pulang. Yang muslim nggak boleh, harus sholat wajib, kalau nggak dihukum kena poin. Saya pulang, Saking saya takutnya nyesel ya. banget saat itu. Saya bilang saya harus hadepin. Besoknya saya udah hadepin. Nah, dari situ saya, kenapa sampai sekarang saya suka banget berkarya, bermanfaat buat orang lain. Sebenarnya behind the scene-nya, story-nya itu ada di saat itu. Titik baliknya. Jadi gini ceritanya. Saya ini dari dulu suka banget seni kan, suka gambar, saya suka. Karena saya terinspirasi buat jadi arsitek. Meskipun saya nggak suka itu kan, akhirnya nggak masuk IPA, masuk IPS nggak jadi arsitek. Orang tua marah, tapi ya udah nggak apa-apa. Nah dari situ saya suka banget gambar. Waktu itu ada kompetisi di sekolah itu dari kelas 1 SMP sampai 3 SMP buat 17 Agustus ngehias kelas, gitu kan. OSISnya datang ke kelas-kelas. Kita akan adain namanya kompetisi ini gitu, kompetisi besar satu sekolah kita gitu kan. Kelas ini harus ikutan ya. Oke, tentukan siapa yang jadi orang yang idenya gitu kan. Gitu, buat sekreatif mungkin. Di kelas itu saya kan sendiri banget, cuma suka gambar, suka ini. Karena gimana, nggak punya temen, dibully gitu kan, mau main juga. Dibully lagi. Istirahat takut banget ke kantin. Gak pernah. Takut, sumpah takut banget. Takut banget karena dibully parah tau. Gila, nyesek loh. Sampai ke kamar mandi aja lihat dulu ada orang. Karena bukan anak-anak kelas doang, sama anak-anak yang kelas lain juga. Mana sekolah negeri itu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Bayangin, kalau standar kan kelas 1A, 1B, tapi ini sampai L. Bayangkan berapa banyak gitu. Jadi sampai ke WC aja takut. Takut banget. Karena pernah pengalaman tuh di dekat Empang gitu. Sekolah saya ada Empang. Pernah mau dijeburin saya di situ. Sampai dikejar gitu kan. Saya kabur akhirnya masuk ke WC. Gitu kan. Ya untung orang ini ternyata lagi tengah pelajaran, jadi dipanggil gurunya. Jadi harus balik ke kelas. Semua di situ trauma. Saya trauma. Mana di rumah orang tua lagi bangkrut gitu kan. Keadaan keluarga juga orang tua cekcok terus kan sama istrinya gitu, sama ibu saya yang sekarang gitu. Terus di sekolah juga kayak gitu. Saya bingung harus cerita ke siapa. Saya nggak bisa. Saya ini orang yang nggak berani cerita ke orang tua karena dari kecilnya kan nggak dekat. Jadi buat terbuka tuh nggak bisa. Saya menutup diri saya. Benar-benar di situ. Ya udah sampai akhirnya yang 17 Agustus itu di kelas itu melihat bahwa saya ini bisa tahu seni gitu ya. Akhirnya dia ada salah satu orang, oh ini aja nih si Cina nih jadi ini katanya. Jadi yang ngasih ide buat ini, ngehias kelas kita. Udah saya kerahkan seluruh tenaga saya gitu kan. Ternyata alhamdulillahnya juara satu sekolah. Akhirnya mereka yang tadi ngebully saya itu kan dapat hadiah tuh. Hadiahnya sih standar sih, piala, sapu, ingat banget, sama apa namanya kalau yang buat ini tuh kayak ininya. Oh ya, skop tuh. Iya, itulah intinya. Ya udah akhirnya mereka bilang. Akhirnya di saat itu saya panggil nama saya Rian. Rian, lu aja yang maju gitu kan. Biasanya panggilnya kalau nggak Cina, kalau nggak Encek, kalau nggak Acong, kalau nggak Hong. Gitu kan biasa standarnya kan. Standar deh. Kayak gitu. Ya udah akhirnya disuruh maju. Yang ngambil piala itu saya. Di situ mereka mulai respect. Dari situ saya ketagihan buat berkarya. Saya suka seni, saya mulai bikin lagu. Ternyata ada satu cewek eksis misalnya gitu, minta bikin lagu ke saya. Lagunya akhirnya di-download dulu masih HP jadul gitu kan. Ringtone. Tapi udah bisa rekaman meskipun suaranya masih jelek. Di-download sama teman-teman lain gitu. Lagu lu enak gini, mulailah mereka respect. Ya udah dari situ saya mulai ketagihan buat berkarya. Apa ya karya yang bisa saya berikan untuk orang lain? Jadi behind that ada story-nya ya? Ada, makanya saya believe-nya adalah lagi-lagi makanya bisnis tadi kan harus punya manfaat kan, menyelesaikan masalah. Sebenarnya itu story-nya.
hal kecil itu tuh bisa jadi pemicu kita gitu, story itu. Nah, kalau Rian ada pesan untuk para entrepreneur di luar sana yang baru mau mulai bisnis atau mungkin lagi dalam posisi-posisi sulit, apa tuh? Sebenarnya kalau bagi saya itu prinsip saya ya, yang bisa saya bagikan teman-teman. Yang pertama sih ikutin kata hati nurani sih, Mas. Terus coba diterapin kalau berpikirnya sederhana aja. Hidup tuh kayak trampolin intinya. Kalau jatuhnya makin dalam, pasti lompatnya makin tinggi. Biasa kalau obstacle di depan, berpikirnya ya berarti kita diuji Tuhan, layak nggak buat naik ke tangga berikutnya, gitu loh. Kalau di tangga berikutnya kita juga ngalamin halangan lagi, kalau kita berhasil ngelewatinnya, pasti kita naik lagi level. Jadi anggapannya ketika dapetin masalah, oh lagi diuji nih, yang di atas nih. Berarti gua nih bisa sebenarnya jadi lebih baik, lebih sukses daripada diri gue yang sekarang. Karena ini ujian yang harus gue lewatin. Buat teman-teman yang baru mulai, ya saya suka banget sih sama si tagline Tokopedia itu. Bukan iklan, nggak di endorse juga kan? Nggak di endorse ya, mulai kita aja dulu gitu loh. Bener banget itu, Mulain aja dulu ya. Mulain aja dulu. Resourcefulness aja lah. Misalnya apa yang bisa teman-teman, mungkin apa yang bisa dijual, punya ide apa, ada masalah apa yang paling sederhana di dalam lingkungan kalian gitu kan, di inner circle kalian. Kayak saya kan rambut nenek, awal inner circle-nya ternyata dari teman SMA saya ketika saya datang ke nikahan. Jadi ide bisa datang dari mana aja? Dari mana aja, hanya pertanyaannya mau nggak kita terbuka sama hal itu, gitu. Ya itu, jadi ya lagi-lagi ya udah start small aja. Think big, start small, gitu kan? Big start small. Iya, resourcefulness juga. Manfaatin yang ada dulu, nggak usah muluk-muluk lah harus punya ruko berapa tingkat, nggak harus punya modal berapa ratus juta. Sekarang udah bukan zamannya lagi buat banyak alasan, semuanya udah dimudahkan, gitu kan? Mulai dari dropshipper juga bisa kan? Mulai bisa, Ya kan, bisa. Belajar jualan cara salesnya dulu, Ya. gitu kan? Dari situ mulai ngumpulin modal sedikit-sedikit, bikin brand sendiri, bikin bisnis sistem, ya kesana-sananya. Bisa ya. Yang penting mau mulai kan? Yang penting mau mulai. Iya. Kalau bicara tentang satu kunci sukses seorang Rian, apa tuh? Satu kunci sukses. Satu ya, saya bilang ikhtiar sih. Ikhtiar. Ikhtiar tuh, ya gimana ya? Kalau dalam agama saya gitu ya, ikhtiar itu kan ya menjalan. Kita ini tugas di dunia ini hanya menjalankan apa yang sudah Tuhan tentukan kan gitu. Tugas kita tuh bukan mencari sukses sebenarnya. Tugas kita tuh berusaha, gitu kan. Sukses, untung banyak, rezeki yang banyak, yang berlimpah, itu akan datang dengan sendirinya. Jadi usaha jalan terus tanpa henti, gitu. Itu sih kalau saya. Jadi saya nggak ada alasan buat berhenti. Ketika ada masalah, saya nggak ada alasan buat berhenti. Saya harus jalan, ikhtiar terus. Drop boleh, mundur. Ya lagi-lagi saya manusia kan. Bisa aja ketika datang masalah tuh saya 1 minggu sedih gitu kan. Tapi saya kasih waktu. Saya 1 minggu sedih. Setelah itu di hari Senin depan saya harus bangkit. Gitu. Nggak ada alasan. Gak apa-apa, hanya untuk menghargai sisi kemanusiaan saya. Supaya saya ketika fight itu bukan jadi topeng gitu. Bukan jadi alasan balas dendam. Kadangkala ada orang di luar sana tuh sebagai energi balas dendam, energinya tuh negatif untuk membuktikannya gitu. Jadi saya biarin aja, saya sedih, orang saya manusia kok. Jadi teman-teman di luar sana juga wajar nangis gitu kan ya, galau gitu. Wajar sedih, tapi kasih waktu mau sampai kapan? Kalau saya 1 minggu. 1 minggu. Semua orang ada kekuatannya masing-masing, ya kan? Ada yang bisa cepet banget 1 hari langsung besoknya fight. Kalau saya terus terang masih 1 minggu lah. Kalau sampai sekarang masih sampai tahap seperti ini udah menang beberapa competition, masih sering sedih nggak sih? Sering sih enggak ya, kuantitasnya paling ya. Kalau sedih pasti ada dong. Sedih dan merasa kayak gimana pun, kayak ngerasa down gitu kan. Lagi-lagi ada pasti, makanya manusia itu makhluk sosial, butuh coach gitu kan, butuh teman sharing, butuh ya siapapun teman-teman di luar sana. Komunitas penting sekali untuk kita share masalah kita gitu. Kenapa saya tanyakan hal ini, kan banyak terkadang yang di luar sana bicara bahwa kalau udah jadi pembisnis itu hidupnya enak banget. Enggak, tetap manusia.
bisnis juga manusia gitu kan. Tetap sama-sama kita makan nasi gitu kan, makan sayur, makan yang bisa dimakan gitu kan. Tetap ada pahit-pahitnya juga ya, sedih-sedihnya. Tetap lah. Tapi kan itu yang nguatin kan, ya kan. Justru hanya mungkin pola pikirnya yang berbeda. Kalau mungkin dulu sedih ya udah kita biarin, makanya saya nggak suka banget tuh ketika ada orang bilang biarlah masalah berlalu gitu. Kalau saya masalah harus di breakdown gitu kan, akar masalahnya apa supaya belajar gitu, harus cari solusinya kayak gitu.